Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak materi berikut, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Allah menyukai keindahan. Tidak hanya Allah yang menyukai keindahan, kalian pun pasti menyukai keindahan. Dalilnya yaitu Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Begitu pula kita, manusia yang menyukai keindahan. Selanjutnya kita masuk ke materi, yaitu tempo dan intonasi. Siapa yang masih ingat dengan definisi tempo? Ya, tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Nah, kalau kemarin kita hanya mempelajari tentang pengertian tempo, dan sekarang ada yang namanya istilah beat. Apa coba itu beat? Beat adalah ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Selanjutnya ada istilah baru lagi, yaitu intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada. Sebelumnya kita pun pernah mempelajari tentang tempo dan jenis-jenisnya. Coba di pembelajaran berapa kita mempelajarinya? Iya, betul, kita mempelajari di tema 5 pahlawanku. Kita sudah mempelajari tentang tempo cepat, tempo sedang, dan tempo yang lambat. Lalu kita pun sudah pernah mempelajari tentang ekspresi dalam lagu, yaitu tempo cepat yang digunakan saat mengekspresikan lagu gembira, misalnya lagu Naik Delman, di sini senang di sana senang, Hari Merdeka, dan lain sebagainya. Contoh ketukan tempo cepat yaitu misalnya di sini senang, di sana senang. Nah, tempo itu merupakan tempo cepat. Terus ada lagi Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Nah, tentunya beda dengan tempo sedang. Tempo sedang digunakan saat mengekspresikan lagu hikmat, misalnya Mars dan Himne Guru dan lain-lainnya. Misalnya, terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Itu untuk tempo yang sedang, berbeda dengan tempo yang cepat yang tadi. Di sini senang, di sana senang. Itu sudah beda, ya. Jadi sudah bisa terlihat tempo cepat dan tempo sedangnya. Terus ada lagi tempo yang lambat. Tempo yang lambat ini digunakan saat mengekspresikan lagu sedih, misalnya lagu Gugur Bunga Mengheningkan Cipta dan lain-lain. Misalnya dengan seluruh. Nah, itu tempo yang lambat. Semoga bisa memahami dan membedakan mana tempo cepat, sedang, dan lambat ya solih-solihah. Materi selanjutnya kita mempelajari tari kreasi daerah. Sebelumnya kita pernah mempelajari tentang tari, yaitu tari Bungong Jempa. Coba siapa yang masih ingat di tema berapa kita mempelajari tari Bungong Jempa? Betul, di tema 1 indahnya kebersamaan. Kita pernah mempelajari tari. Tari kreasi daerah itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tari kreasi daerah berpolakan tradisi. Dan yang kedua, tari kreasi daerah tidak berpolakan tradisi, atau disebut juga non-tradisi. Bagaimana cara membedakannya? Nih, tari kreasi berpolakan tradisi yaitu
merupakan tari kreasi yang penggarapannya berlandaskan kaidah-kaidah tari tradisional dari segi koreografisnya, musiknya, riasannya, busananya, dan teknik pementasannya. Lalu, untuk pengambilan sumber pengembangan sebuah tari kreasi dari tari tradisional daerah setempat, penggambaran tariannya diambil dari latar belakang cerita, legenda, dongeng, dan mitos daerahnya. Isi tariannya menunjukkan sifat dan karakter masyarakatnya tersebut. Lalu, selanjutnya ada contoh tari kreasi berpolakan tradisi, yaitu salah satunya ada tari piring dari Sumatera Barat. Lalu ada lagi tari merak dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tari kreasi tidak berpolakan tradisi atau disebut juga non-tradisi. Tari kreasi ini yaitu tari yang penggarapannya lepas dari pola-pola tradisi. Lepas dari koreografinya, musiknya, riasnya, busananya, dan teknik pementasannya. Tentunya berbeda dengan yang tadi. Kebalikannya. Lalu, kebebasan berekspresi dengan mengeksplorasi gerak sebanyak-banyaknya, kemudian menyusunnya menjadi sebuah pola gerak. Pola gerak yang dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian disusun menjadi sebuah ragam gerak yang terstruktur secara koreografi. Lalu tujuannya untuk apa diadakan tari non-tradisi ini? Tujuannya untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, dan pandangan. Nah, berikut ada contoh tari kreasi non-tradisi, yaitu ada robot dance. Siapa yang tahu robot dance? Nah, kalian pun pasti tahu dengan robot dance ini. Terus yang selanjutnya ada hip hop. Nih, siapa yang suka hip hop? Nah, ini adalah merupakan tari non-tradisi. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang perbedaan kolase, montase, dan mozaik. Coba, siapa yang masih ingat sebelumnya kita pernah mempelajari kolase, montase, dan mozaik? Di tema berapa kita mempelajarinya? Ya, betul, di tema C, peduli terhadap makhluk hidup. Agar dapat lebih memahami, mari kita sama-sama membacakan definisi dari kolase, montase, dan mozaik. Yang pertama, ada definisi dari kolase. Kolase yaitu merupakan karya seni tempel yang menggunakan berbagai macam paduan bahan yang ditempelkan pada permukaan, gambar, dan pola. Bahan kolase yaitu terbuat dari alam, yang pertama batu, daun, ranting, bunga kering, biji-bijian, kerang. Lalu ada juga bahan olahan yaitu plastik, kain, karet, logam, dan lain sebagainya. Contoh dari kolase bahan alam yaitu gambar seperti berikut. Selanjutnya ada definisi dari mozaik. Mozaik merupakan karya seni tempel yang mengkombinasikan kepingan atau potongan bahan yang disusun membentuk sesuai yang diinginkan. Potongan atau kepingan bahannya itu berupa potongan kertas, pecahan keramik, potongan kaca, potongan kulit telur. Lalu ada contohnya dari mozaik sebagai berikut. Bisa dilihat ya. Yang terakhir ada montase. Montase ini merupakan karya seni tempel yang menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi dengan cara memotong gambar tersebut lalu dipadukan menjadi satu kesatuan. Nah, lalu sumber gambarnya itu berasal dari koran bekas, majalah bekas, buku, dan lain sebagainya. Lalu ada contohnya dari karya seni montase ini, bisa dilihat ya. Nah, setelah mempelajari definisi-definisi tersebut, sekarang kita mempelajari perbedaannya. Nah, terletak dari apa perbedaan antara kolase, montase, dan mozaik? Kolase itu berasal dari bahan yang berbeda jenis. Untuk mozaik,
berupa susunan kepingan bahan yang sama, dan untuk montase yaitu berasal dari bahan gambar yang sudah jadi. Tidak hanya perbedaannya, mereka pun mempunyai persamaannya. Apa itu persamaannya antara kolase, montase, dan mozaik? Yaitu merupakan karya seni tempel 2 dimensi. Selanjutnya ada apresiasi terhadap hasil karya seni. Apa itu apresiasi? Mari kita simak definisinya ya. Apresiasi merupakan penilaian terhadap karya seni melalui pendapat. Nah, berikut merupakan contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Dari gambar tersebut, kita beri apresiasi yaitu karya kolase ini bagus dan indah. Menurut saya, kolase ini akan lebih baik jika ditambahkan bunga-bunga kering. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dengan materi yang disampaikan, kalian dapat lebih memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.